Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan sekali dan memang sengaja ya kami mendatangi kebun dan lahan pertaniannya Mas Usman ini berada di wilayah Kanor. Beliaunya sangat peduli dengan menanam ya saudaraku para pemirsa. Nanti kita bisa cari tahu berkaitan dengan kegiatan keseharian beliaunya. Ini kalau kita bisa lihat ya, tidak ada tanah sejengkal pun yang dikosongkan, semuanya ditanami ya, dan jenis tanamannya luar biasa ini. Nanti bisa kita banyak cari tahu dari Mas Usman yang ada di kawasan Kanor. Oke, assalamualaikum Mas Usman. Waalaikumsalam. Pripun sehat? Oh sehat Pak. Alhamdulillah. Di kesehariannya jenengan suka menanam dan bertanam selalu ya di sekitaran rumah ya. Iya Pak. Di samping dan di depan bahkan di belakang rumah. Mungkin sedikit bisa cerita-cerita tanaman apa yang hari ini jenengan tanam di samping rumah. Kalau yang ini Thales Pratama. Thales Pratama. Terus ini Serewangi nih Pak. Loh. Ini Serewangi. Terus yang ini Waloh ini. Coba tak geser saja. Waloh. Cuma tempatnya agak redup. Tidak apa-apa. Ini Waloh. Ini tomat. Ini terong. Terus ini serai sayur ini Pak. Loh, ngono ya? Ya. Memang serai yang digunakan untuk masak. Ya ini untuk serai sayur ya itu Serewangi. Untuk beda. Jamu. Oh gitu. Jadi Mencoba mengambil bibit. obat keluarga atau toga untuk yang serai jamu atau serai bahan bakunya jamu atau obat-obatan. Tapi yang sebelah itu adalah Serewangi yang biasa digunakan untuk masak ya. Masak. Oke. Serai biasa ini. Serai biasa. Oh serai sayur. Beda, alhamdulillah. Memang luar biasa ini. Mas Usman, terus yang di sana-sana itu ciran apa wae Mas? Ini timun ini. Timun, alhamdulillah. Untuk Mas Usman tidak butuh lahan luas ya, berarti hanya di samping rumah dan dekat pekarangan kita sudah bisa menanam. Selain timun Mas, coba apa wae Mas? Kacang, biasa kacang panjang. Waluh Mas. Kacang panjang, waluh. Waluhnya mulai pentil Pak. Loh, ngono. Berbuah ini. Ini dikasih anjang-anjang. Kacang panjang juga sudah mulai berbuah. Jadi kita tidak usah beli di pasar ya lur, saudaraku para pemirsa. Ini bukti kalau mau usaha ternyata kita akan bisa. Seperti Mas Usman ini menanam ini hanya di samping rumah. Tuh. Dan menanamnya hanya di polybag. Kalau yang itu melon itu. Tuh, ada yang melon juga. Melon sih. Cuma kurang normal ini. Iya. Enggak apa-apa, memang musimnya musim panas. Airnya ya enggak. Saya lihat tuh ada benih waluh Mas di sana Mas. Coba kita lihat ke sana Mas. Ini bibit waluh siap tanam. Luar biasa ini. Jenis waluh apa Mas yang jenengan semai seperti ini? Waluh yang jumbo itu. Waluh besar. Waluh besar ya. Ini ya. Ini sudah umur sekitar 2 minggu. Sudah siap untuk Tanam. ditanam dan saya dengar untuk kalian sendiri dan jenengan sendiri konsepnya siapapun yang mau menanam dikasih gratis ya Mas ya. Oh iya Pak, siap. Mungkin kalau ada yang beli juga bisa. Oke, itu yang jelas itu. Andaikan ya untuk satu apa ya Ini yang usaha. umur 1 mingguan ini. Oh, ini yang sudah mulai Ini kalau berdaun dua atau buka kuncup ya. Iya. Ini buka kuncup. Ini kalau yang satu. ini apa? Blonceng Pak. Oh, beda lagi. Blonceng. Cuma ya semuanya di Iya. semuanya di polybag ya. Ya medianya pakai apa? Pakai daun pisang. Oh. Terus media Ini ilmu pakai yang sekam bosok Pak. Oh. Coba ngambil contoh satu saja Mas.
Jadi ini cara penyerapan airnya kan mampu. Jadi konsep yang digunakan Mas Usman ternyata saya kira ini dari plastik. Tidak. Jadi Kalau musim segini kalau pakai plastik kan panas, Pak. Panas. Sekaligus seperti ini kan untuk organik, untuk pupuk kan bisa. Nanti kalau sudah ditanam kan hancur sendiri. Jadi tidak usah dilepas, cukup masukkan ke media tanam. Gantinya pot atau polybag itu akan hancur dengan sendirinya karena bahannya dari daun. Terus media tanamnya ini sederhana, cuma dari sekam bosok. Hanya sekam tok apa ada campurannya? Tidak ada. Oh gitu. Murni. Jadi di sana. Jadi untuk persemaian yang jenengan lakukan untuk Mas Usman ya, murni. Apapun yang jenengan semai, ternyata media tanamnya atau media semainya tidak ada campurannya tanah atau tidak ada campurannya kotoran kambing ya. Ada. Kalau yang ini jeruk pecel, kalau mau ambil jeruk pecel loh, gini loh. Jadi media yang digunakan memang sangat sederhana, tapi hasilnya luar biasa ini. Ini kan dari biji semua, Pak. Iya. Ini jeruk pecel. Masukan dari jenengan atau apa inspirasi yang bisa dicontoh teman-teman yang lain, mungkin Mas Usman bisa kasih satu kata, dua kata untuk teman yang lain. Ya, untuk teman-teman yang di bidang pertanian, saya harapkan untuk senantiasa semangat untuk membangun ketahanan pangan, Pak. Ini sangat penting sekali ya. Baik dari meskipun lahannya cuma beberapa meter, tapi kalau kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, insya Allah nanti akan menghasilkan satu yang paling tidak membantu pangan kita setiap hari. Oke. Mestinya kita harus mengeluarkan uang untuk biaya beli sayur misalnya. Dengan kita mau menanam, insya Allah tidak usah mengeluarkan kocek untuk beli sayur. Tapi kita sudah bisa memasak hasil daripada tanaman kita sendiri. Seperti itu Mas Usman. Luar biasa nih Mas Usman. Satu kata untuk kita yang bisa kita adopsi untuk teman yang lain. Pemirsa, ini kita dikasih petunjuk atau ditunjukkan tomat lokal ya. Di mana tomat lokal di hari ini sudah langka ditemui di pasaran. Ternyata Mas Usman masih bertahan untuk membudidaya dan mengembangkan tomat lokal. 10 batang. Iya. Kalau struktur dan kontur bentuk daun batangnya memang sedikit saya bisa membedakan, Mas. Untuk yang lokal itu ternyata daunnya rintik-rintik ya Mas ya? Daunnya rintik-rintik. Betul, agak kecil, mingkup istilahnya. Terus yang kedua buahnya punya gligir atau punya rengget seperti belimbing ya. Tapi kalau tomat buah itu buahnya halus, daunnya nampak lebar-lebar dan lebar, tidak mengkerut seperti ini. Ini kayak mengkerut begitu. Terus batangnya kalau yang tomat buah itu tinggi, Pak. Oh gitu. Kalau ini ngerempayak istilahnya ya. Pendek tapi banyak cabang. Oke, ini luar biasa ini. Jadi ada di depan rumah saudaraku, di depan rumah kalau kita bisa lihat, dan ini tidak semua orang mau ya, seperti apa yang dilakukan oleh Mas Usman ini. Ada dio, tuh, belimbing ada, terus ini persemaian juga ini. Memang ini yang labu, Pak. Ini labu. Lonceng. Tuh, coba toh. Ini persemaian juga, Lur. Ya, kembali ke organik memang. Jadi semuanya ini alami dan organik. Bisa dilihat tutupnya saja tidak mulsa ya. Tidak. Oke lah, ini bisa dianggap mulsa, tapi saya mengatakan ini mulsa alami. Kalau zaman dulu kan pakai tutupnya bukan pakai plastik, Pak. Ya Allah. Itu tahun 70-an kan petani kita pakai. Banang baduk dulu. Iya, pakai ini. Aku terus ingat Mas, zamannya Banang dulu kalau mau tanam tembakau khususnya, itu istilahnya dikasih corong. Corongnya bahannya dari apa? Dari kelotokan debok. Ya, biar dingin katanya. Nah, salah satunya ini yang jenengan lakukan dan pertahankan kebiasaan orang-orang tua dulu. Jadi ini mulsa saudara, tapi mulsanya tidak ada di toko. Ini mulsanya adalah organik nih. Adalah rumput yang insya Allah rumput itu mengandung organik dan menyuburkan tanaman kita.
Jadi misalkan kalau lahannya seperti ini juga pernah saya pakai apa? Pakai obat sukan nggak pernah. Alhamdulillah bertahan untuk tidak menggunakan herbisida ya panjenengan. Ketika nanti dicabut seperti ini mungkin mau nanam apa di lahan-lahan yang seperti hutan, kan saya nanam di hutan sana. Oh gitu. Waloh tapi. Iya. Jadi intinya jenengan membersihkan atau menyiangi, ya bahasa kita, menyiangi tanaman utama kita, tidak jenengan bakar, tidak jenengan buang ke tempat sampah, tapi hasil daripada siangan atau pencabutan rumput itu sekaligus bisa jenengan gunakan untuk pupuk. Seperti itu. Murni organik. Terus buahnya tidak pahit. Betul betul, ini bukti ya. Ya. Ya salah satunya ya. Ini hanya ada di samping rumah saudara. Ya. Di samping rumah bisa dibudidayakan seperti ini. Ada di samping rumah yang tanamannya sama seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan bertahan sampai 2 tahun ini lombok-lombok ini. Ini 2 tahun sudah. 2 tahun. Loh, subur ini tuh. Lemune kayak gini. Adem. Enak kan? Ya tidak ada bahan kimia. Organik. Oke, insya Allah cukup ya Mas Usman. Informasi-informasi yang jenengan sampaikan terima kasih. Sekali lagi sebelum saya akhiri mungkin satu kata untuk pemirsa semua yang berkenaan dan bersentuhan dengan petani atau menanam ya. Kalau kita mau insya Allah kita akan bisa apa yang bisa dilihat seperti ini. Maka saya memberikan satu kata ya. Silahkan menanam dan menanam karena kalau kita mau menanam insya Allah kita akan memetik hasilnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.